Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 16 September 2020, gereja merayakan peringatan Santo Cornelius Paus dan Santo Cyprianus Uskup Martir. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bercerita mengenai Yesus yang sepertinya sedikit mengeluh mengenai orang-orang yang mendengarkan Dia. Dengan gambaran, dengan apakah aku gambarkan orang-orang ini, aku bandingkan generasi ini. Saudari dan saudara terkasih, bukan tanpa alasan kalau Yesus sepertinya habis pikir, tak habis pikir dengan orang-orang itu. Kok bisa seperti itu? Nah, kalau kita melihat lebih dekat kepada Injil, juga kepada diri kita sendiri, lalu membandingkan dengan situasi yang ada dalam lingkungan sekitar kita, sebetulnya apa yang dialami oleh Yesus, apa yang dihadapi oleh Yesus, orang-orang di sekitar itu tak ubahnya dengan situasi yang terjadi sekarang. Bahwa opini-opini populer, bahwa pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide-ide populer kerap kali berubah sesuai pasar. Dan kita kerap kali juga terjebak di sana. Kita ikut arus, kita ikut pikiran-pikiran yang sedang ngetren, sedang ngehit, sedang viral. Itu menjadi acuan. Banyak orang mengejar viral, menjadi populer, menjadi trendsetter. Entah apapun dilakukan. Tukang masak, karena tidak bisa masak, menyajikan makanan yang enak, maka dia buat sesuatu yang di luar sewajarnya dengan tingkah polanya. Agar apa? Agar menjadi sorotan, agar populer, agar viral. Dan itu bisa berubah-ubah. Nah, itulah yang dihadapi oleh Yesus pada waktu itu. Jadi dia memberi gambaran. Dahulu Yohanes Pembaptis tampil nyentrik. Dia tidak
makan yang berlebihan, dia tidak minum anggur. Lalu orang mengatakan, Yohanes Pembaptis ini kerasukan setan, gila dia. Lalu Yesus datang, dia makan, dia minum, dia bergaul dengan para pendosa. Lalu mereka juga berkata, Yesus ini orang gak benar. Masa bergaul dengan pendosa, masa makan minum bersama dengan pendosa. Selalu ada alasan untuk menolak. Entah A, entah B, entah yang berpuasa, entah tidak. Mereka tolak semuanya. Mengapa? Inilah yang akan kita dalami lebih lanjut. Karena baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus mengajak pendengarnya untuk bertobat. Kata-kata mereka mengusik hati, mengajak mereka keluar dari zona nyaman mereka. Yohanes Pembaptis dengan lantang menyuarakan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu bagi sebagian orang adalah seruan yang tidak nyaman, gak enak. Bertobat itu berarti keluar dari situasi yang sedang aku hadapi, kenyamanan ini. Nah, Yesus sebaliknya, dia tidak frontal seperti Yohanes Pembaptis. Dia masuk ke setiap hati untuk mengajak mereka bertobat. Yesus mendatangi langsung orang-orang yang perlu pertobatan itu. Dan yang dilakukan oleh Yesus ini juga mengusik hati para musuh-musuhnya, orang-orang Farisi yang gak sepaham. Mereka gak bisa memahami kenapa Yesus makan bersama para pendosa, bergaul dengan mereka. Yesus mengatakan, hanya orang sakit yang membutuhkan dokter. Hanya pendosa yang membutuhkan penebus. Dan Yesus datang sebagai penebus. Dia datang langsung menemui para pendosa. Tapi bagi sebagian orang lain, itu pun gak benar. Saudari dan saudara terkasih, satu hal yang bisa kita renungkan, kita catat sendiri dalam hati. Siapakah Yesus bagiku? Apa artinya kedatangannya bagi hidupku? Apakah aku rela mengundangnya datang ke rumahku, ke hatiku? Atau karena aku merasa, aku sudah bersih, aku sudah sehat, aku sudah suci, tidak butuh lagi penyembuh, tidak butuh lagi dokter, tidak butuh lagi penebus. Atau sebaliknya, kita bersikap seperti orang yang berdosa, yang datang ke bait Allah, menebah dada dan berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Semoga Tuhan memiliki tempat dalam hati kita. Semoga Tuhan memiliki tempat dalam keluarga kita. Semoga Tuhan memiliki tempat untuk hidup kita yang lebih baik. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.